aset yang memang kemarin jadi persoalan karena aset yang diputihkan yang menjadi catatan dan menjadi poin yang mudah-mudahan DPRD juga ke depan harus bikin pansus untuk harus betul detail. Aset itu kan menjadi persoalan terkait dengan itu. Kami ada rapat evaluasi, cuma rapat evaluasi tidak seperti biasanya karena situasi COVID ini. Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josoro, inilah dinamika Maluku sore edisi Kamis 18 Februari 2021. Berita selengkapnya. Meskipun pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Maluku dinilai cukup baik, anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku menyoroti manajemen pengelolaan aset daerah yang masih amburadul. Uang menyangkut pengelolaan keuangan juga bagian menyangkut aset itu menjadi penting sehingga hasil audit BPK selalu menjadi catatan opini-opini itu akibat karena itu. Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Amir Umrah mengakui pemerintah Provinsi Maluku berhasil dalam mengelola keuangan daerah yang dibuktikan dengan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Namun dari sisi manajemen pengelolaan aset daerah pemerintah Provinsi Maluku dinilai belum berhasil, bahkan memunculkan banyak persoalan. Menurut Rumra yang juga anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, manajemen pengelolaan aset pemerintah Provinsi Maluku sejauh ini masih amburadul sehingga dirinya akan mendorong Badan Anggaran untuk membentuk pansus terkait persoalan dimaksud. Aset yang memang kemarin jadi persoalan karena aset yang diputihkan yang menjadi catatan dan menjadi poin yang mudah-mudahan DPRD juga ke depan harus bikin pansus untuk harus betul detail. Aset itu kan menjadi persoalan terkait dengan itu. Aset yang belum saatnya harus diputihkan ternyata diputihkan itu merupakan kekurangan dan kelemahan ketika dulu yang baru terjadi yang sekarang harus dilakukan pembinaan terkait dengan itu. Karena persoalan keuangan menyangkut pengelolaan keuangan juga bagian menyangkut aset itu menjadi penting sehingga hasil audit BPK selalu menjadi catatan opini-opini itu akibat karena itu. Persoalan menyangkut dengan aset. Diakui Amir Umrah, pemerintah Provinsi Maluku di bawah pimpinan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno cakap dalam mengelola keuangan, di mana tidak ditemukan adanya anggaran yang mengendap dalam kas daerah. Namun yang harus dicermati adalah manajemen pengelolaan aset daerah karena ikut berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Periode ini luar biasa ketika akhir tahun tidak ada pihak ketiga yang mengeluh terkait dengan pembayaran dan itu baru tidak tahu ya ini kan baru 1 tahun dan kemarin melakukan pembinaan perbaikan terkait dengan itu dan yang kita masalah sini kan menyangkut persoalan aset. Sementara itu staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Maluku dikonfirmasi RRI tidak bersedia memberikan jawaban karena belum mendapatkan izin dari Kepala Badan Zulkifli Anwar yang tidak masuk kantor karena sakit. Namun dari informasi yang dihimpun RRI menyebutkan aset-aset yang masih bermasalah antara lain pemutihan mobil dinas, rumah dinas, dan fasilitas pemerintahan lain yang menyalahi prosedur. Abdullah Lerima melaporkan. Sidang ke-38 Sinode Gereja Protestan Maluku berhasil memilih Sekum MPH Sinode 2015-2020 sebagai Ketua MPH Sinode periode 2020-2025. Informasi terkait dengan hal ini, pendengar, saya sudah terhubung dengan Berce Minan Larat yang akan melaporkan langsung dari Gereja Maranatha. Berce, selamat sore, silakan laporan Anda. Halo, rekan Berce. Ya, Berce Minan Larat akan melaporkan terkait dengan sidang ke-38 Sinode Gereja Protestan Maluku ya yang berhasil memilih Sekum MPH Sinode tahun 2015-2020 sebagai Ketua MPH Sinode periode 2020-2025 dan pendengar, informasi ini akan dilaporkan oleh Berce Minan Larat. Namun sebelum ke informasi tersebut, pendengar, kami ke informasi berikutnya dulu. Selama pandemi COVID-19, volume sampah yang dihasilkan dari rumah tangga di Kota Ambon mengalami penurunan cukup tajam. Volume sampah di Kota Ambon, Provinsi Maluku kini mengalami penurunan. Penurunan mencapai sekitar 10 ton tiap harinya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau LHKP Kota Ambon, Lucia Ishak di Ambon mengatakan, sepanjang tahun 2020, sampah yang terangkut dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir mengalami penurunan.
Awalnya 176 ton menjadi 160 sampai 165 ton per hari. Ia mengatakan penurunan disebabkan berbagai pembatasan yang dilakukan pemerintah, seperti anjuran bekerja dari rumah, kegiatan berskala besar yang dibatasi menjadi pemicu volume sampah alami penurunan. Begitu juga dengan aktivitas masyarakat menjadi terbatas dan lebih banyak di rumah selama pandemi membuat sampah hanya dihasilkan dari rumah tangga. Kurang peduli terhadap masalah lingkungan, tentu dia dapat menjadi ancaman, ya, ancaman terhadap ketidakseimbangan antara sumber daya alam dan kebutuhan manusia. Tentunya di sini masyarakat membuang sampah di jalan atau tidak pada tempatnya, ya, di saluran ataupun pada sungai. Jika terjadi hujan, sampah-sampah itu semua akan berakhir di Teluk Ambon. Diakui Lucy, kondisi pandemi sampah medis berupa alat pelindung diri di rumah sakit, klinik, serta dari Dinas Kesehatan merupakan salah satu penyumbang terbesar. Selama tahun 2020, sampah medis ditangani Dinas LHKP Kota Ambon di bawah ke tempat pembuangan akhir, tetapi di tahun 2021 akan ditangani penghasil sampah tersebut, yakni Dinas Kesehatan dan rumah sakit atau klinik untuk dikelola pihak ketiga. Harus diakui, kata Lucy, tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan masih sangat rendah. Masyarakat belum menyadari, bahkan dengan seenaknya membuang sampah di lokasi seperti sungai, got, bahkan di jalan. Sementara itu, Luki, salah satu warga Kelurahan Ahusen Kota Ambon, mengusulkan Dinas LKHP Kota Ambon lebih serius menangani persoalan sampah, khususnya sampah plastik yang masih banyak berserakan di sejumlah titik di Kota Ambon. Kesadaran dari ketemu semua sakit volunteer itu kadang-kadang lihat tercecer di rumah sakit suntik dan lain-lain, orang yang tidak mengerti medis. Luki berharap anggaran pemerintah Kota Ambon untuk menangani persoalan sampah dapat dimanfaatkan dengan baik agar sampah tidak dipandang menjadi persoalan namun mampu memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan. Pendengar, kami kembali mencoba menghubungi BRC Minan Larat yang saat ini sementara berada di Gereja Maranatha untuk melaporkan terkait dengan sidang ke-38 Sinode Gereja Protestan Maluku yang mana berhasil memilih Sekum MPH Sinode 2015-2020 sebagai Ketua MPH Sinode periode 2020-2025. BRC, selamat sore. Halo, selamat sore, Jo. Ya, silakan laporan Anda. Halo. BRC, silakan laporan Anda, BRC. Baik, saudara, kami dapat laporkan kepada Anda bahwa pemilihan Ketua MPH Sinode GPM berakhir hari ini dengan memilih Pendeta Elifas Thomas Maspaitela sebagai Ketua MPH Sinode yang baru periode 5 tahun ke depan. Dan dari proses yang terjadi sejak pagi sampai dengan siang tadi, bahkan lanjut untuk sore ini, dari 274 suara yang memilih utusan dari klasis yang ada di Maluku dan Maluku Utara, tercatat 202 suara diberikan bagi Mas Paitela, mantan Ketua MPH Sinode itu, dan menyisikan Pendeta Cak Sapulete yang mendapatkan dukungan 69 suara. Sebelumnya dilakukan pemilihan bakal calon atas 6 calon masing-masing, ada Pendeta Ye Lawrence, Pendeta Verina Husona, dan Pendeta Soni Ketaria, selain Pendeta Elifas Mas Paitela dan Pendeta Cak Sapulete. Namun sesuai aturan harus mengantongi 15% suara dan 2 nama terakhir yang memenuhi syarat untuk dicalonkan dari segi dukungan suara mayoritas untuk maju sebagai calon Ketua MPH Sinode GPM untuk 5 tahun ke depan. Nah, usai pemilihan Ketua MPH Sinode GPM yang baru, Pendeta Elifas Thomas Maspaitela mengatakan kepada awak media bahwa dalam tanggung jawab menanam dan menyiram di tubuh MPH Sinode GPM, aksentuasi pokok lebih mengembangkan sebuah konteks pengembangan gereja yang pastoralistik, di mana merangkul secara utuh dengan mengedepankan komunikasi kehidupan yang lebih hangat dan simpatik serta empati. Selain itu nanti melaksanakan perintah persidangan dalam pola induk pelayanan dan rencana induk pelayanan atau PIPRIP yang telah disepakati. Nah, saudara, di keterangannya kepada awak media tadi, sore tadi, ia menyinggung ada 5 hal yang harus dilakukan. Dan yang paling penting adalah bagaimana dilakukan pastoralistik yang merangkul semua kekuatan yang ada dengan tetap mengedepankan komunikasi kehidupan yang lebih hangat dan simpatik. Nah, berikut keterangan Ketua MPH Sinode yang baru, Pendeta Elifas Maspaitela. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana GPM memastikan ke depan kita mengembangkan sebuah konteks pelayanan gereja yang lebih pastoralistik,
adalah bagaimana gereja tetap merangkul, mengutuhkan, dan mengembangkan komunikasi kehidupan yang lebih hangat. Nah, itu membutuhkan tentu karakter pelayan yang jauh ya lebih baik, pelayan-pelayan yang juga pastoralistik, sebab di tengah situasi pandemi ini pun tentu masyarakat kita membutuhkan sentuhan-sentuhan pelayanan yang lebih merangkul, yang lebih empatik, sebab mereka juga berhadapan dengan kondisi hidup yang berat, ya baik secara ekonomi, secara sosial, tapi juga untuk pemulihan hidup keluarga dan rumah tangga masing-masing di keluarga gereja, karena basis kita di situ. Nah, saudara, dapat kami informasikan bagi Anda bahwa dia juga menyebut ada 5 hal pokok yang harus nanti dilaksanakan, yang nanti meliputi kolaborasi atau koinonia yang transformatif dalam mengelola pusat ekonomi jemaat di sentra-sentra ekonomi, dan juga nanti GPM menjadi kekuatan moral bagi bangsa dan terus nanti menjadi gereja sebagai komponen utama selain tujuan keesan yang akan dilakukan. Yang keempat adalah semua isu termasuk lingkungan hidup, utamanya nanti blok migas Masela dan lumbung ikan nasional, tetap menjadi perhatian struktur GPM dalam MPH Sinode yang baru. Dan jika semua itu berhasil, bila mana pelayan GPM berani untuk mengembangkan gaya dan karakter yang empatik, sebagaimana dibutuhkan jemaat, di mana partisipasi warga jemaat sebagai suatu kekuatan. Tadi para awak media juga menanyakan tentang persoalan yang ada di Klasis Ambon Timur, di mana di situ terjadi ada persoalan keuangan di sana, dan ia memberikan catatan penting bagi warga gereja, utamanya para senior dan juga pendeta-pendeta yang ada di dalam jajaran jemaat GPM untuk bagaimana menyikapi persoalan yang ada di Klasis Ambon Timur. Berikut keterangannya. Pertama, saya berharap pada semua warga GPM, termasuk teman-teman pendeta, kakak-kakak saya, para senior emeritus, mari kita hentikan polemik ini di media sosial. Gereja harus punya cara yang terhormat, cara yang elegan, bahkan untuk mengkritik dirinya sendiri. Dan karena itu saya menganjurkan pada kita semua, terutama saya terbuka saja rekan-rekan pendeta, kakak-kakak saya, para senior emeritus, hentikan pembahasan masalah ini di media sosial. Mari kita bangun ruang komunikasi gereja yang lebih terbuka, ya, yang lebih hangat untuk menyelesaikannya. Sidang Sinode telah memerintahkan MPH Sinode untuk menyelesaikan permasalahan ini tuntas. Kasih kami waktu. Ya, kasih kami waktu untuk memikirkan caranya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh persidangan Sinode, dan saya kira bahwa kita akan berusaha untuk menyelesaikannya secara lebih baik. Jo dan saudara pendengar, dapat kami informasikan bagi Anda bahwa memang sebelumnya panitia menargetkan persidangan itu tanggal 7 sampai tanggal 14, tetapi molor sampai dengan hari ini, dan kami konfirmasikan kepada Ketua Panitia, Profesor Dr. Tony Perhiela, yang mengatakan bahwa semua telah ditangani dan tidak ada persoalan di sana, dan diharapkan nanti sebentar ini akan dilanjutkan untuk penutupan, dan hasil-hasil yang disepakati atau yang telah dihasilkan dalam persidangan Sinode kali ini bisa dapat memberikan catatan penting bagaimana dalam tanggung jawab untuk menanam dan menyiram di tubuh GPM ke depan. Saya kembali ke Anda, Jo. Terima kasih BRC untuk laporannya, dan pendengar, itulah informasi dari BRC Minan Larat langsung dari Gereja Maranatha. Kita ke berita selanjutnya. Minyak herbal penyembuh COVID-19 asal Maluku siap dipasarkan ke Korea. Karena mereka sementara menggiat untuk menjual minyak harum Maluku di Jakarta dulu, sehingga dalam waktu dekat ini mereka mulai buat kontrak kerja dengan saya, tapi untuk hari ini sudah jual di Jakarta. Minyak herbal harum Maluku yang diklaim dapat membantu menyembuhkan COVID-19 mulai dilirik di sejumlah negara. Korea menjadi salah satu negara tujuan ekspor. Pemilik minyak herbal harum Maluku, Domingus Risaputi, menuturkan sebelumnya sudah pernah ada pertemuan bersama salah satu distributor di Jakarta yang akan memasarkan minyak harum Maluku di Korea. Saat ini masih dalam tahap uji klinis. Untuk meyakinkan pasar Korea, mereka meminta agar minyak harum Maluku harus sukses menembus pasar Indonesia. Saat ini, minyak harum Maluku yang diracik dari rempah-rempah pilihan seperti cengkeh, pala, serai, jahe, dan minyak kayu putih ini sudah dipasarkan secara online dan dikirim ke sejumlah kota di Indonesia. Pihaknya juga sudah pernah bertemu bersama Bea Cukai Ambon serta Disperindak Kota Ambon untuk membahas terkait persiapan ekspor. Dimoni untuk negara
bisa dipasarkan di luar seperti itu. Tapi masalah ekspor itu kan kita pakai 2 jalur. Jalur pertama itu adalah jalur pesawat, sehingga kita bisa ekspor itu dalam kuantiti kecil pun bisa, sesuai dengan kebutuhan yang ada di negara tujuan. Yang kedua juga kita bisa ekspor lewat kontainer, itu nanti untuk perwakilannya itu di Makassar. Salah satu tim percepatan ekspor Kantor Pelayanan dan Kepabeanan Bea Cukai Ambon, Hendro Belen, menuturkan pada prinsipnya Bea Cukai tetap mendorong pelaku UMKM yang memiliki produk berkualitas untuk diekspor ke luar negeri. Minyak herbal Maluku ini dianggap sebagai produk yang berpotensi meledak di pasaran Korea. Mendukung sekali, kami sangat mendukung sekali, kami selalu memberikan asistensi, penguatan-penguatan, dorongan-dorongan, semangat-semangat kepada pihak-pihak UMKM agar mereka bisa berkembang bukan hanya produknya bisa dinikmati secara domestik, tapi juga kalau bisa ekspor gitu, lebih ekspor. Jadi sangat pasar ekspor seperti itu. Betul, untuk UMKM ini salah satu yang potensial karena sudah ada bayarnya, pemiliknya sudah. Olehnya, Bea Cukai terus mendorong para pelaku UMKM untuk dapat mengekspor produk yang dihasilkan yang memiliki daya saing tinggi untuk bisa dipasarkan ke berbagai negara tujuan. Nami Ramalia melaporkan. Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Setelah 10.000 pekerja rentan di Kota Ambon didaftarkan ke dalam program jaminan perlindungan BP Jam Sostek, 15.000 pekerja akan kembali didaftarkan di tahun 2021 ini. Di tahun ini kita ada tambahan 15.000 pesertaan tenaga kerja rentang itu, perlindungan terhadap tenaga kerja rentang, ditambah dengan yang tahun kemarin 10.000. Jadi semua total dalam tahun ini ada 25.000. Setelah 10.000 pekerja rentan di Kota Ambon didaftarkan ke dalam program jaminan perlindungan BP Jam Sostek, 15.000 pekerja akan kembali didaftarkan di tahun 2021 ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Stephen Pati, kepada RRI, usai memberikan sosialisasi perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan di Kota Ambon yang bertempat di Balai Negeri Latuhalat pada Kamis siang, mengatakan sosialisasi ini akan dilakukan di 50 negeri dan desa di Kota Ambon. Hari ini diawali di 4 negeri, yakni Latuhalat, Silale, Nusaniwe, dan Amahusu. Dikatakan, pemerintah Kota Ambon menargetkan sebanyak 25 pekerja rentan di Kota Ambon pada tahun ini dilindungi dalam program BP Jam Sostek. Berdasarkan realita, itu pasti lebih dengan kriteria yang pekerja rentang itu pasti lebih, sehingga kita berikan kuota kepada desa kelurahan itu maksimal untuk sementara 300. Karena itu nanti diverifikasi lagi. Ya, seperti yang tahun kemarin kan targetnya 10.000, setelah dimasuk itu diverifikasi juga ada belum cukup, makanya tambah lagi karena sesuai dengan kriteria untuk pekerja rentang itu seperti apa. Misalnya yang tadi disampaikan batas usianya, ya ada yang terkadang ya dari desa kelurahan kasih masuk ya tetaunya dia pekerja formal misalnya, bukan pekerja non formal itu. Jadi nanti data-data ini kita minta tiap desa kelurahan dan negeri itu 300 untuk diverifikasi. Ya, memenuhi persyaratan ya oke. Jadi kan sistemnya kita bertahap. Dalam kesempatan yang sama, Ivoni Delila yang merupakan pejabat negeri Latuhalat mengaku program perlindungan BP Jam Sostek sangat baik karena masyarakat Latuhalat sebagian besarnya merupakan pekerja rentan seperti nelayan, tukang ojek, dan lain-lain. Saat ini kuota yang diberikan pemerintah Kota Ambon kepada negeri Latuhalat sebanyak 300 orang. Diharapkan semua pekerja rentan di Latuhalat dapat terlindungi. Mak Pekot kirim surat, terus ada dari BPJ juga turun. Minta supaya ketong dari Latuhalat itu diusulkan 300 nama. Ya memang kayak tadi Ibu satu tuh bilang dia cuma dapat 8 nama toh, karena katanya saya RT banyak. Katanya RT saya 32. Supaya semua meratainnya 88 saja ketong minta. Jadi memang sementara tuh banyak juga keluhan dari RT, kenapa cuma sehari gitu, padahal kan banyak. Itu bilang sudah nanti seperti tadi arahan nanti kita sampaikan juga
bahwa itu nanti bertahap. Kalau memangnya ada permintaan lagi, Bapak itu akan usul nama yang lain lagi. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Mangansa Laurentius Oloan menjelaskan, sosialisasi ini dilakukan untuk menyasar 10.000 pekerja rentan yang telah terdaftar dan 15.000 yang akan didaftarkan di tahun 2021 ini. Diakuinya, dari 10.000 yang telah didaftarkan, 12 peserta di tahun 2021 akan menerima santunan kematian sebesar 42 juta untuk masing-masing peserta yang akan diterima oleh ahli waris. Rauda Utana melaporkan. Pendengar, pemerintah Negeri Tala Kabupaten Seram bagian Barat berdayakan masyarakat di tengah pandemi melalui program Padat Karya Tunai Desa atau PKTD. Saya sebagai Pajak Negeri Tala membiayai mereka anggaran desa sebesar 54.950.000, HOK-nya 31 juta. Itu adalah PKT yang saya laksanakan. Saya juga membiayai mereka bukan saja kelompok tapi semua kepala-kepala keluarga dengan anggaran sebesar 130.120.000 untuk pengembangan mereka dengan bibit jagung manis, bibit sayur-sayuran, dan juga pemberian obat rumput. Demikian upaya yang dilakukan Raja Negeri Tala Margarita Latekai di tengah pandemi COVID-19 dengan tujuan meningkatkan pendapatan serta menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat di Negeri Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Bahkan dengan mengaktualisasikan program pemerintah pusat yakni program Padat Karya Tunai Desa atau PKTD khususnya di bidang pertanian, mampu membawa masyarakat Negeri Tala menuju keluarga prasejahtera kendati perekonomian tetap stabil di tengah ancaman pandemi COVID-19 setelah sebelumnya menempati predikat keluarga miskin. Saya sudah mengembangkan mereka pertama di bidang perikanan, tapi mereka tidak berhasil. Saya rubah lagi di bidang pertanian. Ternyata di bidang pertanian mereka berhasil. Mereka punya pendapatan satu hari itu bisa 500 sampai 800 ribu per hari. Keberhasilan masyarakat Negeri Tala dalam mengolah lahan pertanian turut mendapat apresiasi dari Bupati Seram bagian Barat Muhammad Yasin Payapo. Bahkan Bupati berharap semua desa atau negeri di Kabupaten Seram bagian Barat dapat mengikuti jejak Negeri Tala dengan memanfaatkan anggaran desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai. Lina Tehupuring melaporkan. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat evaluasi program Bangga Kencana tahun 2021 dan rencana program kerja 2021. Rapat evaluasi, cuma rapat evaluasi tidak seperti biasanya karena situasi COVID ini biasanya kan kami rapat harus gabung dengan mitra kerja dan lain-lain, ini tidak. Evaluasi pelaksanaan program Bangga Kencana selama setahun perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara dilaksanakan sejak kemarin hingga hari ini, dipusatkan di Ballroom Halmahera Sahid Bella Hotel Ternate. Pelaksanaan rapat evaluasi program Bangga Kencana tahun 2020 dan rencana kerja tahun 2021 tingkat Provinsi Maluku Utara tersebut dibuka Sekretaris Utama Sestama BKKBN Republik Indonesia Tafib Agus Rayanto. Saat membuka rapat evaluasi tersebut, Sestama Tafib Agus Rayanto berharap agar pelaksanaan program Bangga Kencana yang belum terlaksana di tahun sebelumnya dapat dilanjutkan di tahun 2021. Memang dapat dimaklumi di masa pandemi COVID-19 ikut berpengaruh berbagai kegiatan maupun program di berbagai bidang. Namun demikian hendaknya dapat dilakukan pada tahun 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan program prioritas. Kepada RRI siang tadi, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nerius Auparai menjelaskan dalam pelaksanaan rapat evaluasi tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan mitra kerja. Namun karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga hanya dihadiri para kepala OPD KB Kabupaten Kota di Maluku Utara dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kami ada rapat evaluasi, cuma rapat evaluasi tidak seperti biasanya karena situasi COVID ini biasanya kan kami rapat harus gabung dengan mitra kerja dan lain-lain, ini tidak. Kami lakukan hanya dengan kepala UPDKB saja dari 10 kabupaten kota dengan Pak Sesama sama teman-teman staf di kantor. Jadi terbatas saja. Dalam Rakerda, kata Nerius Auparai, selain melakukan evaluasi program yang disampaikan oleh OPDKB Kabupaten Kota, juga dilakukan komitmen dengan OPDKB Kabupaten Kota dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di tahun anggaran 2021. Di samping itu juga program yang masih belum terlaksana dengan baik dapat dibenahi
dibenahi pada kegiatan di tahun 2021. Ada komitmen untuk pelaksanaan program di tahun anggaran yang baru, semacam begitu tetap ada. Dari masing-masing komponen yang ada di perwakilan akan memberikan informasi bahwa hasil pelaksanaan program seperti ini yang masih kurang, ke depannya diharapkan supaya yang masih kurang-kurang ini dibenahi lagi supaya jadi baik. Melalui rapat kerja diharapkan dapat meningkatkan program Bangga Kencana di kabupaten kota serta memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Nanang Adrani melaporkan. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda di Dinamika Maluku edisi sore ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini diantaranya. Meskipun pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Maluku dinilai cukup baik, anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku menyoroti manajemen pengelolaan aset daerah yang masih amburadul. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat evaluasi program Bangga Kencana tahun 2021 dan rencana program kerja 2021. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih Anda mendengarkan kami. Saya Jos Roy, selamat sore. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terapi plasma konvalesan saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesan.